Selama beberapa dekade, hampir semua orang setuju bahwa uang adalah sumber daya terpenting di dunia militer. Tentara yang didanai dengan baik akan selalu memiliki keunggulan dibandingkan mereka yang memiliki dana lebih sedikit. Negara dengan dana besar selalu lebih kuat dari yang anggarannya terbatas, dan aset termahal selalu mengungguli alternatif yang lebih murah dan sederhana. Sejak tahun 2022, Ukraina telah menulis ulang semua aturan tersebut. Meskipun berperan dengan kekuatan yang lebih kecil, sumber daya yang lebih sedikit, dan jauh lebih sedikit uang dibandingkan lawannya, Ukraina secara konsisten mampu melampaui segala rintangan. Ukraina berhasil mengalahkan Rusia dalam strategi dan taktik, membuat konflik yang seharusnya singkat menjadi perang lebih dari 4 tahun tanpa tanda akan berakhir, seperti harapan Kremlin. Dan pasukan Kiev baru saja menunjukkan keahlian luar biasa dalam efisiensi biaya militer, menggunakan aset senilai $500 untuk menghancurkan pesawat bernilai jutaan dolar. Mengirimkan pesan yang mengancam akan menghancurkan fondasi tempat seluruh mesin perang Rusia dibangun. Kisah seperti ini sudah pernah kita dengar sebelumnya. Ukraina telah membangun reputasi yang luar biasa sebagai salah satu kekuatan militer paling efisien di dunia, berulang kali menggunakan perangkat keras yang relatif terjangkau untuk mengganggu, merusak, dan menghancurkan aset-aset Rusia yang nilainya jauh lebih tinggi. Ukraina sering memakai drone murah menyerang kapal, pesawat, kendaraan lapis baja, dan infrastruktur musuh. Dan Ukraina baru saja melakukannya lagi, menghasilkan satu lagi kekalahan yang sangat memalukan bagi para komandan Rusia untuk direnungkan saat mereka sekali lagi berusaha pulih dari kekalahan itu. Insiden itu terjadi pada pagi hari tanggal 15 Juli di dekat Vyazovo, Oblast Belgorod, Rusia. Aksi ini dilakukan oleh Brigade Sistem Tak Berawak Terpisah ke-427 Ukraina dengan nama sandi Rorok, seperti yang dikonfirmasi oleh Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Angkatan Bersenjata Ukraina, Robert Brovdi, yang lebih dikenal dengan tanda panggilnya Magyar. Magyar telah menjadi wajah operasi drone Ukraina dalam beberapa tahun terakhir dan sering menjadi salah satu yang pertama membagikan detail tentang begitu banyak serangan UAV yang dilancarkan negara itu. Beberapa jam setelah serangan, dia mengunggah video yang menunjukkan kejadian tersebut. Klip singkat ini menunjukkan helikopter Rusia terbang di atas ladang ketika drone Ukraina mendekat dari belakang. Drone tersebut terbang sejajar dengan helikopter selama beberapa detik sebelum naik dan menghantamnya dari atas, bertabrakan langsung dengan baling-balingnya. Ini bukan helikopter sembarangan, ini adalah Mi-28, sebuah helikopter serang militer berat, segala cuaca, siang, malam, anti lapis baja yang berasal dari masa Uni Soviet. Helikopter ini pertama kali diproduksi pada awal 1980-an, tetapi baru resmi masuk dinas militer pada tahun 2009 karena berbagai faktor dan penundaan yang berkaitan dengan persaingan kontrak militer serta keruntuhan ekonomi Uni Soviet. Jangan biarkan proses pengembangan Mi-28 yang lama menipu Anda. Ini alutsista yang benar-benar tangguh. Helikopter ini memiliki panjang lebih dari 55 kaki atau 17 meter, dengan tinggi 12,5 kaki atau 3,8 meter, dan lebar sayap 16 kaki atau 4,88 meter. Helikopter ini memiliki berat maksimum saat lepas landas sebesar 11.500 kg atau lebih dari 25.000 pon, dan dapat membawa hingga 1.720 liter atau 450 galon as-serikat bahan bakar di dalam tangki internal, ditambah 571 liter atau 151 galon di tangki tambahan. Ditenagai oleh sepasang mesin turboshaft Klimov VK 2500 dengan tenaga 2194 tenaga kuda, helikopter ini dapat mencapai kecepatan jelajah yang mengesankan, yaitu 270 km per jam atau 170 mil per jam, dan kecepatan maksimum sekitar 320 km per jam atau 200 mil per jam jika diperlukan. Dengan jangkauan hingga 435 km atau 270 mil dan daya tahan selama 2 jam, Mi-28 memang dirancang untuk misi serangan, dan helikopter ini memiliki kekuatan senjata yang lebih dari cukup untuk mengancam aset apapun yang ada di hadapannya. Helikopter ini dilengkapi dengan turret NPPU-28 yang terpasang di dagu dengan meriam otomatis Spunov 2 A42 kaliber 30 mm yang mampu menembakkan antara 200 hingga 800 peluru per menit. Dengan 1.500 meter atau 4.900 kaki untuk kendaraan darat, dan 2.500 meter atau 8.200 kaki untuk target di udara. Meriam ini juga dapat menembakkan berbagai jenis peluru, termasuk peluru penembus lapis baja, discarding sabots, dan peluru pembakar berdaya ledak tinggi.
Selain itu, Mi-28 dilengkapi dengan hingga 16 rudal supersonik Attacker ATACMS. Dengan berbagai jenis hulu ledak, termasuk opsi anti-tank peledak tinggi, varian termobarik, dan hulu ledak batang yang mengembang. Opsi ini memungkinkan Mi-28 menyerang berbagai target, mulai dari tank tempur utama berlapis-lapis baja reaktif eksplosif, infanteri, bangunan, bunker, hingga helikopter lain. Mi-28 juga dapat dilengkapi dengan berbagai persenjataan tambahan, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke permukaan, serta bom udara, menjadikannya salah satu aset paling fleksibel yang dimiliki oleh Angkatan Udara Rusia. Rusia rutin memakai helikopter ini selama perang dengan Ukraina. Pada awal konflik di tahun 2023, ada banyak laporan mengenai helikopter serang Mi-28 yang dikerahkan di lokasi garis depan, dilengkapi dengan rudal anti-tank baru yang dirancang untuk melawan persediaan kendaraan lapis baja Ukraina yang berkembang pesat. Beroperasi bersama model lain seperti KA-52 Mi-28 telah terbukti efektif dalam merusak dan menghancurkan beberapa tank tempur utama Ukraina, kendaraan tempur infanteri, dan benteng yang diperkuat. Terdapat laporan pasukan Rusia memakai helikopter ini untuk memburu drone, dengan beberapa unit terlihat mengejar dan menembak jatuh drone pengintai serta drone serang sekali pakai Ukraina, meski keberhasilannya terbatas. Mi-28 secara luas dianggap sebagai salah satu helikopter serang terbaik di dunia saat ini. Masing-masing adalah aset berharga bagi pasukan Kremlin. Meski tak sering disorot seperti drone dan rudal, mereka tetap berperan penting dalam konflik ini. Dan itulah sebabnya hal ini menjadi sangat penting setiap kali Ukraina berhasil merusak atau menghancurkan salah satu pesawat ini. Menurut kelompok intelijen sumber terbuka Oryx, pasukan Ukraina telah mencapai prestasi tersebut setidaknya 20 kali selama perang sejauh ini. 20 Mi-28 telah dipastikan mengalami kerusakan parah atau benar-benar hancur. Meskipun angka sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Karena ada kasus aset Rusia dilenyapkan, namun belum ada bukti jelas yang mengkonfirmasi kehancurannya. Namun dalam kasus ini, bukti jelas terlihat di video saat drone menuju target hanya beberapa milimeter dari baling-baling helikopter sebelum layar menghitam. Bagian paling menakjubkan dari cerita ini adalah jenis drone yang dipakai Ukraina. Menurut beberapa laporan berita dan siaran pers dari produsen drone Ukraina Skyfall, drone yang dimaksud tidak lain adalah salah satu unit Shrike 10 FPV milik Skyfall sendiri. Shrike 10 adalah drone serang taktis yang sangat efektif dan luar biasa murah dengan rangka berukuran 10 inci dan kemampuan membawa muatan hingga 3 kg atau sekitar 6,6 pon. Ini adalah bagian dari keluarga drone Shrike yang lebih luas, yang telah dinobatkan sebagai salah satu drone yang paling banyak digunakan dalam perang Rusia-Ukraina sejauh ini. Mereka memiliki jangkauan terbang hingga 30 km atau sekitar 18,6 mil dan kecepatan maksimum 120 km per jam, 75 mil per jam, ketinggian maksimum sekitar 800 meter atau 2.600 kaki, dan durasi terbang total hingga 15 menit. Namun tanpa diragukan lagi, aspek paling mengesankan dari Shrike 10 adalah harganya. Drone ini diperkirakan seharga $500 per unit. Dalam beberapa kasus, drone ini bisa dibuat lebih murah, sekitar $400 menurut produsen. Berkat biaya produksi Shrike yang murah, Ukraina dapat dengan mudah membuat dan mengerahkan ribuan drone ini tanpa harus khawatir menghabiskan banyak uang dalam prosesnya. Dan seperti yang ditunjukkan oleh cerita ini, drone-drone ini memang murah, tetapi mereka sangat mampu menghancurkan target yang jauh lebih besar dan jauh lebih berharga. Mi-28 misalnya, diperkirakan berharga antara 15 hingga 19 juta dolar per unit. Sebuah drone seharga $500 melawan helikopter seharga 19 juta dolar, dan justru drone lah yang menang. Dari segi efisiensi biaya, memang tidak ada yang lebih baik dari itu. Dan yang gila adalah, ini bahkan bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Hampir skenario yang sama persis terjadi pada bulan September 2025. Lalu, sekali lagi, muncul laporan tentang pilot drone Ukraina yang berhasil menyerang dan menghancurkan helikopter Rusia menggunakan drone FPV sederhana. Komandan pasukan sistem tak berawak, Magyar, kembali membagikan berita itu secara online di Telegram. Helikopter Mi-8 dihancurkan oleh pilot Brigade ke-59 pasukan sistem tak berawak dengan drone FPV.
Magyar juga membagikan video serangan tersebut, sebuah klip berdurasi 30 detik, di mana kita dapat dengan jelas melihat drone menabrak pesawat, memicu ledakan seketika saat helikopter terbakar dan mendarat darurat dengan keras di tengah kepulan asap tebal. Detail selanjutnya mengungkapkan bahwa pesawat yang dimaksud sebenarnya adalah helikopter angkut Mi-8, bukan Mi-28. Namun, nilainya tetap lebih dari 10 juta dolar. Dan sekali lagi, kru drone Ukraina mengandalkan drone FPV seharga 500 dolar yang kemudian dikonfirmasi sebagai Shrike 10 untuk mencapai hasil ini. Sebelum membahas dampaknya bagi Ukraina dan Rusia, acara militer ini memberi gambaran menyeluruh, bukan sekedar berita utama. Tekan subscribe untuk tetap terdepan. Kisah ini bukan hanya tentang satu drone dan satu helikopter. Ini adalah cerminan kecil dari keseluruhan perang ini. Ini adalah simbol dari bagaimana konflik ini telah berubah dan perpecahan mendalam yang ada antara strategi dan doktrin masing-masing pihak. Selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, militer Rusia sangat terobsesi dengan pengeluaran besar. Sejak masa Uni Soviet hingga rezim abad ke-21 Vladimir Putin, negara ini secara konsisten berfokus pada pengeluaran uang dalam jumlah yang selangit untuk inovasi-inovasi terdepan di dunia. Berkali-kali dalam pameran militer dan parade di Lapangan Merah, tentara Putin berulang kali memamerkan proyek-proyek terbarunya yang bernilai jutaan dolar, mulai dari tank tempur utama yang besar hingga rudal-rudal raksasa yang dapat terbang lebih cepat dan lebih jauh dari sebelumnya. Inilah cara utama Rusia menunjukkan kekuatannya selama beberapa generasi. Rusia telah mengeluarkan lebih banyak dana dan membangun persenjataan yang lebih besar dibandingkan hampir semua negara lain di dunia demi menakut-nakuti siapapun yang mungkin menentangnya. Dan selama bertahun-tahun, strategi ini tampaknya berhasil. Bahkan beberapa kekuatan militer terkuat di dunia pun bisa dimaklumi, merasa takut memusuhi Kremlin dan merasakan amarah dari mesin perang besar Rusia. Dan ketika Vladimir Putin memberi perintah untuk sepenuhnya menginvasi Ukraina pada tahun 2022, dunia secara logis memperkirakan bahwa militer Rusia akan mengamuk melintasi negara itu, menghancurkan segala bentuk perlawanan yang mungkin bisa dikumpulkan oleh Kiev. Tentu saja, seperti yang kita ketahui sekarang, itu bukan yang terjadi karena Ukraina bertindak menurut strategi yang sangat berbeda. Mereka tak mengandalkan tank besar atau rudal terbaik. Meski didukung dana dari sekutu barat, Ukraina tak mampu menyaingi anggaran militer Rusia yang terus naik, sehingga harus mencari cara pertahanan yang lebih murah. Mereka harus melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil, yaitu menetralkan dan melawan kekuatan militer terkuat kedua di dunia hanya dengan sebagian kecil dari anggarannya. Ukraina harus mencari cara untuk menghentikan rudal jutaan dolar dengan pertahanan udara bernilai puluhan ribu. Untuk menghentikan kawanan drone dalam jumlah besar tanpa kemewahan persediaan rudal pencegat yang melimpah. Untuk memusnahkan kelompok serbu mekanis besar dengan ranjau dan roket anti-tank yang relatif sederhana. Bagi banyak negara, tantangannya terlalu besar. Banyak yang akan tumbang di rintangan pertama, gagal menghentikan serangan Rusia yang tak henti-hentinya, namun Ukraina tidak. Ukraina berani percaya pada hal mustahil dan lewat kegigihan, tekad, serta kerja keras, Ukraina berhasil mewujudkannya. Sekarang Ukraina menuai hasilnya. Serangan terbaru pada helikopter Mi-28 hanyalah satu dari ratusan contoh serupa. Setiap minggunya muncul laporan pers tentang drone Ukraina yang berhasil menghancurkan aset Rusia yang jauh lebih besar dan lebih berharga. Tidak selalu soal UAV seharga 500 dolar menghancurkan pesawat senilai 90 juta dolar. Terkadang drone seharga 5.000 dolar menghancurkan radar senilai 1 juta dolar. Atau drone pengebom Babi Yaga seharga 25.000 dolar yang menewaskan selusin tentara musuh. Atau kawanan yang terdiri dari puluhan drone meledakkan kilang minyak Rusia menyebabkan kerugian finansial yang tak terhitung bagi Kremlin. Angkanya bervariasi, tapi hampir selalu menguntungkan Ukraina. Pada 15 Juli misalnya, Magyar kembali menggunakan Telegram untuk membagikan kabar bahwa unit drone Ukraina berhasil menyerang tidak kurang dari 20 kapal Rusia yang berlayar melintasi Laut Azov. Kapal-kapal ini bagian dari armada bayangan Rusia yang digunakan Moskow untuk menghindari sanksi dan mengekspor minyak serta sumber daya ke seluruh dunia, terdiri dari 17 kapal tanker, minyak, 2 kapal tanker LNG, dan 1 kapal tunda. Magyar juga membagikan bukti video kapal-kapal yang diserang berupa kompilasi klip drone FPV yang mengincar target. Dia tidak merinci jenis drone yang dipakai. Persenjataan Ukraina sangat beragam sehingga sulit mengetahui unit apa yang digunakan dalam serangan tertentu. Banyak drone hanya memerlukan biaya ribuan dolar atau lebih murah untuk dibuat, namun terus dipakai menyerang target yang jauh lebih mahal.
Semakin sering serangan-serangan ini terjadi, semakin buruk pula perhitungannya bagi Rusia karena Ukraina menggunakan perangkat keras yang sederhana dan murah untuk menyebabkan kerugian gabungan senilai miliaran dolar. Bagi Kremlin, hal ini tidak dapat dipertahankan dan itulah intinya. Selama setahun terakhir, Ukraina jelas menyadari bahwa perang ini tidak akan dimenangkan di garis depan. Perang ini tak akan dimenangkan dengan menghadapi Rusia langsung dan hanya menghancurkan tank atau pasukan. Karena Kremlin selalu punya lebih banyak cadangan untuk menggantikan yang dieliminasi. Sebaliknya, menang atau kalah dalam perang ini akan ditentukan oleh faktor keuangan. Jika Ukraina bisa membuat konflik ini sangat mahal bagi Rusia, Kremlin mungkin akhirnya harus menarik pasukan dan bernegosiasi untuk damai. Cara paling efisien melakukannya bukan dengan rudal mahal atau kendaraan lapis baja, melainkan drone. Tak heran, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky baru saja mengumumkan rencana menggandakan kapasitas produksi drone Ukraina dalam 12 bulan ke depan. Selama perayaan terbaru Hari Kenegaraan Ukraina di Kiev, Zelensky mengakui bahwa bahkan dirinya pun terkejut melihat seberapa cepat sektor pertahanan negaranya berhasil meningkatkan produksi. Saya ingat saat pertama kali mengumumkan rencana negara memproduksi 1 juta drone per tahun, banyak yang skeptis di Ukraina dan luar negeri. Sekarang kita bisa bilang kita memproduksi 10 juta drone per tahun dan kedepannya akan menjadi 20 juta. Angka itu juga disebutkan oleh Wakil Menteri Pertahanan Negara Tuan Slav Banik yang baru-baru ini mengatakan kepada Majelis Parlemen NATO bahwa industri pertahanan Ukraina sudah memiliki potensi untuk memproduksi 20 juta drone per tahun asalkan mendapat pendanaan dan dukungan yang cukup dari sekutu baratnya. Banik menambahkan, sektor pertahanan bisa memproduksi ribuan rudal untuk serangan jarak jauh maupun operasi pertahanan udara, serta mengajak sekutu terus berinvestasi demi mendukung ambisi negara tersebut. Banyak negara telah menanggapi seruan itu. Jerman misalnya baru-baru ini mengumumkan paket pendanaan sebesar 97 juta euro atau 103 juta dolar khusus untuk membantu Ukraina memperoleh lebih banyak drone serang Skyfall yang sama yang menghancurkan helikopter Mi-8 pada September 2025 dan Mi-28 beberapa hari yang lalu. Paket tersebut mencakup biaya untuk 50.000 drone tempur FPV ini. Pasukan UAV yang siap untuk menggempur target Rusia habis-habisan. Masing-masing berpotensi menghancurkan helikopter, kendaraan lapis baja, artileri, benteng, dan personel musuh. Kabar baik terkait serangan itu tidak berhenti di situ. Awal tahun ini pada bulan Maret, Skyfall menjadi berita utama ketika Strike 10 Fiber miliknya meraih juara pertama dalam kompetisi keunggulan drone Angkatan Darat Amerika Serikat dengan skor hampir sempurna yaitu 99,3 dari 100 poin yang mungkin. Uji coba di Fort Benning, Georgia, AS ini melibatkan perwakilan Angkatan Darat ASIK yang menilai kualitas dan kinerja tiap sistem dalam simulasi pertempuran. Strike bukan hanya sangat terjangkau, tapi juga salah satu drone militer serbaguna terbaik saat ini, sehingga disetujui secara resmi oleh militer Amerika Serikat. Ini hanyalah salah satu bagian dari apa yang dengan cepat telah menjadi pasukan drone terbaik di dunia. Sebuah pasukan yang mencakup inovasi unggulan seperti drone serang jarak jauh Liochi, interceptor Sting Wild Hornets, pembom Babi Yaga dan Firepoint FP1, dan bahkan drone permukaan tanpa awak untuk serangan ke target laut seperti Magyará V5 dan V7. Mereka sangat bervariasi dalam ukuran, kecepatan, desain, dan kemampuan, tetapi semuanya menawarkan nilai yang luar biasa dibanding biayanya. Dan itu mungkin adalah bagian yang paling penting dari semuanya, karena harga drone-drone ini yang murah memungkinkan Ukraina untuk membuatnya dengan sangat mudah dan memastikan bahwa setiap serangan yang berhasil bernilai jauh lebih besar. Ukraina tak hanya memakai aset tanpa awak di udara dan laut untuk membuat kekacauan bagi Kremlin. Tonton video ini untuk melihat bagaimana pasukan robot darat Kiev yang makin kuat menyebabkan kehancuran di zona maut di garis depan. Atau tonton video ini untuk melihat bagaimana pasukan pertahanan Ukraina menggunakan drone mereka untuk menenggelamkan satu demi satu kapal Rusia di seluruh Laut Azov dan sekitarnya, sebagai bagian dari upaya mereka untuk mengisolasi dan akhirnya membebaskan semenanjung Crimea. Pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan berita dan analisis militer menarik lainnya yang tidak ingin Anda lewatkan. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.